Pemirsa, saat ini kita langsung bergabung bersama dengan BMKG untuk mendengarkan keterangan terkait dengan gempa Larantuka saat ini. Hari ini tanggal 14 Desember pukul 10.20 yang melanda di wilayah Laut Flores. Itu 7,4 kedalaman 10 km. Untuk memanfaatkan waktu mungkin kami persilahkan kepada Ibu Dwi Korita Karnawati untuk memberikan penjelasan terkait informasi gempa bumi yang terjadi tadi pagi hari Selasa di wilayah Laut Flores. Silakan Ibu Kepala BMKG, kami persilakan. Ibu BMKG. Siap. Pakai Zoom ya. Gambarnya. Zoom-nya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa gempa bumi tektonik dengan kekuatan 7,5 telah terjadi di Laut Flores dan berpotensi tsunami. Kejadian pada hari ini Selasa 14 Desember tahun 2021 pukul 11:20 waktu Indonesia di wilayah Laut Flores. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini berkekuatan 7,5 dan kami update menjadi 7,4. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,59 derajat Recording in bintang selatan progress. dan 120,24 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di Laut Flores pada jarak 112 km ke arah barat laut kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur, pada kedalaman pusat gempa pada kedalaman 10 km. Jenis dan mekanisme gempa bumi. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi mekanismenya adalah geser. Jadi gempa bumi, saya ulangi, gempa bumi ini terjadi akibat adanya patahan geser atau strike slip. Bagaimana dampak gempa bumi? Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Ruteng, Labuan Bajo, Larantuka, Maumere, Adonara, dan Lembata dengan intensitas guncangan skala 3 hingga 4 mmi atau dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah di siang hari. Juga dirasakan di Tambolaka, Waikabubak, Waingapu dengan kekuatan guncangan intensitas 3 skala mmi, yaitu getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa seakan-akan seperti getaran truk yang berlalu. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan tingkat ancaman waspada. Waspada artinya maksimum ketinggian tsunami adalah 0,5 meter. Ancaman waspada terjadi di Flores Timur bagian utara, juga di Pulau Sika, kemudian di Sika bagian utara, dan Pulau Lembata. Hasil monitoring tide gauge atau alat pengukur muka air laut
dari Badan Informasi Geospasial menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi 7 cm di stasiun Tide Gauge Badan Informasi Geospasial, yaitu stasiun Reo dan stasiun Marapokot, Nusa Tenggara Timur. Hingga pukul 13.20 yang saat ini kita sudah pukul 13.24, jadi 2 jam setelah kejadian gempa bumi. Tadi kejadiannya pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah, karena 11.20, jadi selisih 1 jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Saya ulangi, kejadiannya tadi pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah, dan sekarang sudah 2 jam setelah kejadian, yaitu sekarang sudah pukul 13.24, artinya sudah lebih dari 2 jam setelah kejadian, dan tidak deteksi adanya kenaikan muka air laut lagi, maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Jadi saya ulangi, peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir, sehingga kami mohon, tadi Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati kami sempat berdiskusi dengan beliau. Jadi kami mohon pemerintah daerah bisa menyampaikan ke masyarakat telah berakhir, artinya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Demikian untuk peringatan dini tsunami. Kemudian juga gempa susulan terjadi hingga pukul 12.40 waktu Indonesia bagian tengah. Tercatat kami monitor ada 15 aktivitas gempa susulan dengan kekuatan maksimum 5,6. Jadi ini kami masih terus memonitor aktivitas gempa susulan yang kecenderungannya semakin melemah, yang tertinggi adalah 5,6. Kemudian perlu kami rekomendasikan kepada masyarakat, kami himbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga kami mohon, karena gempa-gempa susulan masih terjadi, maka mohon agar masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Jadi tadi yang kami sampaikan, peringatan dini tsunami telah berakhir, artinya bisa kembali ke tempat masing-masing, tapi juga masih harus memastikan bangunannya apakah tahan gempa, tidak rusak, tidak retak parah, ya. Jadi ancaman tsunami sudah berakhir, tetapi gempa susulan masih tercatat, masih terjadi. Itulah sebabnya kami menghimbau tetap tenang, tapi memastikan bangunan rumahnya masih cukup kuat untuk ditinggali. Kemudian juga tadi kami minta periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Kemudian bagi masyarakat di wilayah utara pantai di Flores Timur bagian utara, dan Pulau Lembata,
ini diminta untuk tetap meskipun tetap tenang tapi dan sudah bisa kembali, namun apabila sewaktu-waktu merasakan guncangan yang kuat di tepi pantai, jangan menunggu sirine, sudah bisa kembali, tetapi apabila tiba-tiba ada guncangan yang cukup kuat di tepi pantai atau mengayun cukup lama sampai lebih dari 10 hitungan, mohon juga mencari tempat yang lebih tinggi. Ya, artinya gempa yang tadi sudah tidak berdampak tsunami, tetapi masih mungkin terjadi gempa susulan yang semoga kekuatannya tidak terlalu kuat. Tapi kalau seandainya terlalu kuat sehingga Bapak Ibu di tepi pantai, di muara sungai merasakan ayunan lagi, atau merasa akan jatuh, mohon kembali lagi segera menuju tempat yang lebih tinggi. Meskipun sirine belum berbunyi. Jadi jangan menunggu sirine, goyangan gempa yang membuat Bapak Ibu merasa oleng, itu kalau Bapak Ibu ada di tepi pantai, bisa menjadi peringatan dini tsunami. Demikian. Kemudian juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram ataupun Twitter @info_bmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau Inatius BMKG Go.id. Juga melalui Telegram channel, yaitu p.me_Inatius _BMKG, atau melalui aplikasi mobile phone, iOS dan Android, WRS BMKG atau Info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga harapan kami tidak terjadi korban jiwa dan masyarakat dapat selamat dan aman. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Humas, atau mungkin Pak Deputi bisa menambahkan, atau Pak Kepala Pusat. Di sini juga ada Bapak Kepala Stasiun di NTT, di Stasiun Geofisika, Koordinator BMKG di NTT, juga nanti bisa menambahkan kejadian di lapangan. Kebetulan saat ini kami masih berada di lapangan di NTT dalam rangka mengecek shelter seismograf yang terpasang di wilayah NTT, antara lain di Pulau Komodo, dan juga mengecek apakah sirine tsunami masih cukup keras, sehingga ini kami break sebentar. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Ibu Pimpinan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan ini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Muhammad Sadri dan Kepala Pusat Informasi Gempa Bumi dan Tsunami, dan Koordinator Informasi Gempa Bumi Pak Iman. Ya, oke, baik. Mungkin dari Pak Sadri, jika ingin berkenan menambahkan informasi lebih detailnya kepada teman media massa, kami persilakan Bapak. Iya, terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala BMKG dan semua media. Nggak sampai tsunami, tapi masih dapat info dari BMKG. Tambah sedikit dari apa yang disampaikan Ibu Kepala BMKG tadi, bahwa perlu diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia, apalagi skala di atas 7, itu pasti akan diikuti oleh gempa susulan. Bisa banyak, bisa sedikit, tergantung karakteristik dari suatu wilayah tersebut. Dalam hal ini update terakhir ada sekitar 20 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,8 dan yang terkecil 3,4. Dan untuk itu kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk tidak panik, tetapi tetap harus waspada. Itu tadi, memang peringatan dini tsunami telah diakhiri oleh BMKG
sesuai dengan SOP 2 jam ya setelah kejadian, tetapi masih ada gempa susulan. Gempa susulan ini bervariasi tapi memang skalanya mengecil. Untuk itu memang sudah bisa kembali ke tempat masing-masing, tetapi harus tetap selalu waspada karena kondisi bangunan yang masyarakat miliki belum tentu sesuai dengan konstruksi yang tahan gempa gitu ya. Sehingga apabila gempa susulan terus masih ada terjadi dan walaupun skalanya kecil, bisa saja rumah yang kurang bagus konstruksinya bisa rubuh. Sehingga apabila ada yang di dalam rumah itu maka ada korban. Itu kami menyarankan seperti itu, bahwa bersabar sedikit di luar dulu kalau memang kondisi bangunannya memang kurang sesuai dengan konstruksi yang diharapkan gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang berada di sekitar gunung ya, tebing. Karena ini gempa cukup besar, maka dampaknya juga tebing-tebing itu bisa longsor gitu ya. Maka sebaiknya menghindari juga di situ, jangan dekat-dekat tebing, tidak usah naik-naik gunung dulu, batalkan dulu sampai betul-betul dijamin bahwa susulan sudah selesai gitu. Mungkin itu saja, dan percayalah bahwa BMKG 24 jam 7 hari secara terus-menerus melakukan pemantauan kejadian gempa bumi ini, dan terus kita pantau gempa susulan sehingga informasi akan terus kita kirim kepada pemerintah daerah di mana yang terdampak seperti itu. Dan kami lihat di media tadi bahwa di daerah lain ya, di luar dari Flores, di Makassar utamanya kami lihat juga terjadi kepanikan gitu. Memang terasa gempanya, cuma itu adalah dampak dari gempa, tapi potensi tsunami jauh dari sana ya. Yang disampaikan Ibu Kepala tadi, ada memang ketinggian muka laut 7 cm. Itu memang kita harus keluarkan, dan BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami, dan memang ada 7 cm dan tidak signifikan. Mungkin dari saya demikian, Bu Ririn. Mungkin dari Pak Kapus kali ada bisa lebih lengkap. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala dan Pak Deputi, saya kira sudah cukup jelas dan lengkap bahwa gempa yang tadi saja sudah terjadi sudah diakhiri ya. Jadi sekali lagi bukan dicabut ya. Jadi kalimat dicabut itu tidak tepat, tapi diakhiri. Jadi kita tadi berikan peringatan dini tsunami dan sekarang sudah diakhiri sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali, namun tetap memperhatikan kondisi lingkungannya masing-masing. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, tetap selalu waspada. Dan berdasarkan data monitoring ya, monitoring dari peralatan kami bahwa hingga saat ini gempa susulannya itu berjumlah 20 kejadian gempa susulan ya. Dan juga data dari hasil monitoring permukaan air laut atau tide gate yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial bahwa terjadi kenaikan muka air laut setinggi 7 cm di daerah tide gate di Marapokot dan tide gate di Reo NTT. Artinya di sini terjadi tsunami tapi kecil ya, sangat kecil sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akibat dampak gempa bumi 7,4 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan. Terima kasih, Mbak. Mungkin nanti dari Pak Iman bisa menambahkan pertanyaan ya Pak, jawaban dari pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di ruang chat room. Yang pertama dari PMI, apakah ada informasi dari Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terdampak? Mungkin ada dari Ibu Pimpinan bisa menjelaskan. Bisa mendengar Ibu? Mohon izin. Mohon izin Ibu. Belum ada ya? Oke. Izin Ibu. Ya apa? Oh, mohon maaf. Ya, halo Mbak, mendengar ya? Kalau mana tadi pertanyaannya Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan, apakah terdampak?
khususnya di Kecamatan Pasilambena. Oke, nah Kepala Stasiun Geofisika atau Stasiun BMKG di Sulawesi Selatan atau ya mohon itu memberikan penjelasan. Sambil menunggu penjelasan itu, di sini telah hadir Kepala Stasiun Meteorologi BMKG di Maumere, merupakan daerah yang terdampak. Ini coba bisa menjelaskan bagaimana situasi di lapangan saat itu. Kita Baik. sambil menunggu yang dari Sulawesi Selatan ya. Ada kan yang dari Sulawesi Selatan? BMKG Ibu, sekalian Ibu, ini berkaitan Ada, Bu, ada, Bu. dengan Ibu. Oh ya, Mohon izin. ya. Ini Ada. ada dari ismarfajar.co.id bahwa di Pulau Selayar ini ada foto, ada beberapa gedung yang runtuh, Ibu. Mungkin mohon penjelasannya karena sampai saat ini tadi penjelasan dari Ibu pimpinan belum ada update kerusakan dan korban jiwa. Mungkin bisa Ya, disampaikan baik. teman-teman dari tim Baik, sana. ya, ya. Terima kasih. Baik, sebelum itu mohon Maumere dijelaskan singkat, kemudian nanti disusul dari Sulawesi Selatan. Silakan Maumere. Baik, terima kasih. Terkait informasi potensi tsunami yang terjadi hari ini, kami BMKG langsung memberikan informasi melalui WA Group dan langsung menghubungi pemerintah daerah Kabupaten Sika, dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dan Bapak Kepala BPBD. Kecamatan yang terdampak ada. Kecamatan yang terdampak adalah seluruh perairan Laut Flores, Laut Utara Maumere. Jadi kami menghimbau agar masyarakat di daerah pesisir menjauhi wilayah pesisir dan naik ke 5 meter ke atas. Dan peringatan dini tsunami ini telah diakhiri saat ini. Terima kasih. Untuk dampak kerusakan tidak ada dan hanya ada kenaikan permukaan laut, kenaikan air laut ke wilayah darat dengan perlahan, naiknya secara perlahan. Terima Tidak kasih. tinggi, ya. Baik, terima kasih dari Maumere. Ada kenaikan muka air laut secara perlahan, namun tidak tinggi dan sudah selesai ya, sudah berhenti. Nah, kemudian mohon dari Sulawesi Selatan menjawab pertanyaan tadi. Saya persilakan bagaimana kecamatan yang ditanyakan tadi, bisa Mbak Ririn diulang ya, agar di Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Bu, karena ada beberapa itu tersebar gedung-gedung yang runtuh, Ibu. Mohon konfirmasinya. Baik, silakan Sulawesi Selatan, Kecamatan Pasilambena di Pulau Selayar. Ada suaranya? Tadi ada sekarang. Mungkin dari Halo? Pak Iman, Ibu menambahkan. Pak Iman silakan. Pak Iman tuh kan Jakarta Ini kan? baru mendapatkan update ya bahwa ada beberapa kerusakan di Selayar ya. Di antaranya ini Pulau Selayar, Sulawesi Selatan ya. Kalau kita lihat ada beberapa gambar utamanya di jalan ya. Ada selokan itu pecah, retak ya, diretakan, kemudian ada beberapa bangunan rumah juga roboh. Kalau kita lihat memang kerusakannya justru di rumah-rumah yang kita lihat konstruksinya juga kurang baik ya, kurang bagus. Kita lihat untuk yang rumah yang lainnya ternyata masih berdiri kokoh, sedangkan yang satu ini juga runtuh. Kalau korban jiwa kita tidak mendapatkan informasi ada berapa. Belum sampai saya. Jadi kita nanti akan berkoordinasi dengan BPBD juga ya, biasanya akan melaporkan di wilayah masing-masing. Demikian sebagai konfirmasi. Terima kasih Pak. Ada tambahan? Sudah cukup, oke. Terus yang pertanyaan kedua dari ismafajar.co.id, daerah mana sajakah yang mengalami dampak yang paling besar dalam gempa ini? Mungkin dari Ibu atau Pak Sadri, Pak Kapus, kemudian Pak Bambang atau Pak Iman, saya persilakan. Boleh. Iya, sampai saat ini kalau kita lihat di rilis yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa
Untuk informasi dirasakan yang paling tinggi itu adalah Ruteng, Labuan Bajo, Larantuka, Maumere, Adonara, dan Lembata ya, itu mencapai 3-4 mmi. Sedangkan info kerusakan tadi kita lihat yang sudah melaporkan kerusakan baru di Pulau Selayar ya. Jadi sementara itu yang paling parah yang kami dapatkan informasinya adalah kerusakan di Pulau Selayar. Di Maumere juga ada, Pak. Update informasi selanjutnya kalau jika ada tambahan kerusakan atau informasi korban misalnya. Terima kasih. Iya, ini ada tambahan informasi di Maumere juga ada kerusakan ya. Untuk Maumere, sementara kami belum menerima laporan kerusakan, hanya kenaikan air laut. Kenaikan muka air laut, bukan kerusakan. Iya. Ya. Baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu. Dari Pak Joko Koranjuri, apakah gempa ini memiliki keterkaitan dengan kondisi semakin intensnya aktivitas beberapa gunung api yang terjadi? Aduh. Oh, suaranya bisa di-mute, yang lain? Terima kasih. Nah, coba saya persilakan barangkali Pak Bambang, Pak Kepala Pusat dapat menjelaskan. Ada keterkaitan, Pak, dengan kondisi semakin intensnya aktivitas gunung api, Pak. Apakah ada keterkaitan? Ya, terkait gempa ini saya kira tidak ada keterkaitan dengan aktivitas gunung api ya. Namun gempa tektonik ini bisa memicu ya, bisa memicu karena guncangannya cukup kuat, bisa memicu aktivitas gunung api. Jadi terbalik seperti itu. Terima kasih. Jadi mungkin pertanyaannya itu di sini, saat ini kan ada Semeru sedang erupsi, kemudian Gunung Awu, lalu kok tiba-tiba terjadi gempa. Nah, apakah itu ada kaitannya? Nah, jawaban kami adalah tidak ada kaitannya. Namun gempa tektonik justru yang dapat memicu diikuti dengan meningkatnya aktivitas gunung api. Namun hal itu kita tidak melihat atau belum melihat hal itu terjadi, dan untuk aktivitas gunung api analisisnya adalah dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang saat ini juga sedang menangani Gunung Semeru dan Gunung Awu. Demikian. Jadi betul yang disampaikan Pak Kapus, bahwa tidak ada kaitannya dengan aktivitas gunung api yang saat ini sedang aktif erupsi, misalnya Gunung Semeru dan Gunung Awu dan Gunung Merapi ya, itu nggak ada kaitannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang secara offline bisa menanyakan yang hadir di ruangan ini, silakan media. Dari Metro TV ini sudah hadir juga, Bu, offline. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Mungkin, oh iya, ada pertanyaan, Mas? Cukup Ibu. Mungkin terakhir sudah tidak ada pertanyaan. Dari mana? Oh, dari Sulsel, teman-teman dari Sulsel sudah siap memberikan tambahan, Ibu. Terima kasih. Oh iya, silakan Sulsel. BMKG Sulawesi Selatan, silakan menambahkan update informasi di lapangan. Suaranya nggak masuk ya? Ke-mute ya, coba di-unmute. Sulawesi Selatan masuk. Silakan. Silakan. Suaranya hilang ya? Mbak Ririn, apa yang terjadi? Ya, sembari menunggu ya, admin. Mungkin ada pertanyaan, Bu, yang dari Muhammad Lubis Al-Bahiri. Penurunan air laut sampai berapa meter dari bibir pantai, Bu? Tanda-tanda tsunami ya mungkin ini. Dan adakah
naik perlahan. Kalau sudah ada naik perlahan, apakah tidak ada gelombang besar, Ibu? Tadi dari hasil monitoring di lapangan ya oleh stasiun BMKG di Maumere, tidak terjadi penurunan air laut, tetapi ada kenaikan muka air laut secara perlahan dan tidak signifikan, dalam arti tidak besar. Jadi tidak dalam skala berapa meter naiknya ya. Kalau dari catatan alat ukur tide gauge yang dipasang oleh Badan Informasi Geospasial, kenaikannya hanya sebatas 7 cm. Oleh karena itu, kita memberikan peringatan dininya adalah waspada. Waspada itu artinya level kenaikan atau level tinggi gelombang di pantai maksimum 0,5 meter. Itulah waspada. Terima kasih. Pak Iman, silakan. Oke, tes. Izin menambahkan bahwa hasil dari pengamatan kami itu berdasarkan data tide gauge langsung ya, ataupun data buoy atau data observasi yang lain ya. Nah, berdasarkan data yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kepala bahwa memang catatan kami hanya mencatat ketinggian setinggi 7 cm saja. Dan perlu kita ketahui bahwa informasi yang sudah dikeluarkan oleh BMKG itu ada 4 sebetulnya yang terkait dengan gempa ini. Kita mengeluarkan yang pertama ada peringatan dini 1 yang 7,5 yang teman-teman dapatkan semua. Kemudian kita update dengan 7,4, di mana pada update magnitude ini ada perubahan warning segmen di areanya yang tadinya statusnya siaga itu menjadi statusnya waspada. Hal ini perlu kami lakukan, perlu kami update itu karena ada perubahan vokal mekanisme ya, ada parameter yang menentukan tinggi rendahnya hasil pemodelan kami, sehingga yang tadinya banyak status area yang siaga menjadi waspada. Nah, kemudian teman-teman juga mendapatkan informasi terkait dengan observasi tsunami dari tide gauge tadi 7 cm, itu kami sampaikan di dalam peringatan dini ketiga ya. Jadi ada 1, 2, 3 sudah kita sampaikan. Kemudian tadi jam 12.36 kita sudah melakukan pengakhiran peringatan dini keempat. Jadi diakhiri keempat. Jadi sudah lengkap semua peringatan dini yang sudah kita keluarkan sesuai dengan SOP yang sudah berjalan ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Imam. Ini menjawab pertanyaan teman-teman media dan masyarakat bahwa BMKG tidak merevisi kekuatan atau itu berarti BMKG melakukan pemutakhiran ya Pak Iman ya. Karena ada PD1, peringatan dini 1, peringatan dini 2, 3 dan 4. Jadi tidak ada BMKG melakukan revisi sekali lagi. Terima kasih. Mungkin ada update-nya juga dari Sulawesi Tenggara. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara bagaimana untuk Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Buton? Mungkin ada teman-teman yang membantu konfirmasi. Silakan Ibu Pimpinan, mohon izin perkenan. Ya silakan, kalau Sulawesi sudah bisa masuk. Tadi kayaknya hilang Sulawesi, kayaknya di mute oleh operator. Mohon dibuka, di unmute suara dari Sulawesi. Siapa yang mengatur? Dari Sulawesi coba di unmute. Bentar Ibu, lagi. Mungkin sembari menunggu ada tambahan dari Pak Sadri, Pak Bambang, dan Ibu. Tadi tentang apa tadi, merevisi ya? Ya, merevisi Ibu, karena ada beberapa teman-teman media itu. Ya, baik. Jadi dalam memonitor gempa bumi itu memang SOP-nya seperti kita ini kan mengacu ke Jepang ya, Japan Meteorological Agency yang memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Jadi waktu kejadian gempa tahun 2011 ya, di mana itu di Tohoku ya, itu yang awal, yaitu pada saat itu diawali dengan gempa bumi, kekuatannya masih sekitar 7,9
pada menit ketiga langsung dikni dengan ketinggian masih kurang 0,9. Tetapi ya kalau awal mengatakan di reflon dari 7,9. Suaranya terputus-putus ya Ibu, mohon izin mungkin dari admin dari tim sana. Ini suaranya tidak clear, mohon izin Ibu. Jaringan ke negara yang lebih maju ya. Bisa terdengar? Nah, coba. Jadi bukan direvisi tetapi diupdate. Sebagai contoh di Jepang oleh Japan Meteorological Agency, peringatan dini yang pertama saat kejadian gempa Tohoku tahun 2011 adalah 7,9 lah. Kemudian diupdate 30 menit kemudian menjadi 9,1. Dan ketinggian tsunami pada menit ketiga di awal dikatakan ketinggiannya kurang dari 10 meter, sekitar 6 meter ya. Namun kemudian 30 setelah menit ke-30 menjadi lebih dari 10 meter. Artinya di dalam memberikan peringatan dini itu memang perlu dilakukan update data, itu memang perlu dilakukan. Karena apa? Karena harus dipaksa mengeluarkan peringatan dini dalam menit ketiga. Padahal pada menit ketiga itu data atau sinyal-sinyal gempa sehingga perhitungan ketinggian tsunami juga masih berdasarkan data yang sangat terbatas. Menit ketiga itu data yang dikirimkan oleh sensor-sensor gempa jumlahnya masih sangat terbatas. Nah, setelah menit ke-30, jumlah data yang masuk, yang dianalisis sudah optimal, sehingga perlu dilakukan update. Jadi kenapa harus ada update? Karena dalam sistem informasi gempa bumi dan peringatan tsunami, yang diprioritaskan adalah kecepatan, bukan akurasi. Ya, kalau pada menit ketiga itu lebih cepat, sudah tahu ada tsunami, meskipun belum akurat, terbukti tidak akurat. Dari 6 meter menjadi lebih dari 10 meter. Dari 7,9 menjadi 9 lebih. Tidak akurat, tetapi cepat. Sehingga dalam menit ketiga, masyarakat sudah bisa evakuasi, mandiri ataupun dievakuasi. Kalau menunggu akurat, yaitu di menit ke-30, dan tsunami sudah selesai, sudah habis, semua sudah terbenam, tenggelam gitu ya. Nah, jadi itulah alasan kenapa perlu update, karena untuk mengejar kecepatan. Ya. Nah, untuk akurasi diikuti dengan update, tapi yang cepat dulu, menit ketiga. Di BMKG pada menit ketiga sampai menit keempat kita keluarkan informasi tersebut. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Semoga jelas suaranya. Siap, terima kasih Ibu, Bapak. Ini telah hadir Pak Darmawan ke Kabal 4. Mungkin dari Pak Darmawan bisa memberikan penjelasan terkait kondisi terakhir. Terima kasih. Kami persilahkan Pak. Sudah bisa ya? Belum bisa? Oke. Belum bisa Ibu, mungkin dari teman-teman media mungkin bisa mengontak langsung. Mau ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan yang online ya. Oke, siap. Offline. Halo Bu, ya saya Sirena dari Berita 1 TV. Saya ingin bertanya, ini kan dari tadi BMKG menyebutkan bahwa potensi dini tsunami ini telah berakhir, bukan dicabut begitu ya. Ini maksudnya bagaimana? Apakah potensi tsunami ini masih akan ada dalam beberapa jam kemudian atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita jawab. Kayaknya rame, noise ya. Bisa ya dijelaskan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah kami bacakan
diakhiri artinya masyarakat bisa kembali ke tempat masing-masing. Namun dengan tetap waspada. Terutama apa? Adanya gempa-gempa susulan. Caranya waspada bagaimana? Kembali ke rumah masing-masing dengan melihat apakah rumah itu masih layak huni. Tidak rusak parah ya, masih bisa dihuni. Nah, itu maksudnya demikian. Diakhiri mereka bisa kembali ke rumah masing-masing atau beraktivitas di situ. Tetapi ya, apabila kemudian ada goyangan yang kuat yang mengayun dalam selama katakan lebih dari 10 hitungan. Jadi ada ayunan, kita terayun oleh tanah tempat berpijak, kita hitung sampai 10 hitungan lebih, segera saja meninggalkan tempat itu menuju ke tempat yang lebih tinggi. Karena goyangan ayunan itu merupakan bisa gempa susulan, bisa gempa yang baru, dan menjadikan peringatan dini yang bisa memicu terjadinya tsunami. Jadi demikian maksud yang kami sampaikan, bisa kembali ke tempat masing-masing dengan tetap waspada. Terima kasih. Cukup ya, nanti dari teman-teman media mungkin yang offline itu bisa menanyakan langsung kepada Pak Sadri. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin ada closing statement dari Ibu pimpinan Kepala Badan. Silakan Ibu, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jadi kami mohon masyarakat untuk tenang kembali karena peringatan dini sudah diakhiri. Namun tetap waspada dengan cara terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi ataupun gempa-gempa susulan yang dapat membahayakan pada konstruksi bangunan. Sehingga sebelum kembali ke rumah masing-masing, cek dulu bangunan rumah itu apakah masih layak untuk dihuni, dan apabila sudah tidak layak, segera saja mencari tempat yang lebih aman, atau berkoordinasi dengan aparat setempat. Semoga tidak terjadi korban. Ini belum ada laporan. Dan terima kasih. Terima kasih Ibu Pimpinan, Pak Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Meteorologi, dan Pak Kabal, Pak Kapus Gempa Bumi, Pak Bambang, yang telah berkenan untuk memberikan penjelasan terkait kondisi gempa bumi di wilayah NTT. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media massa yang tidak lelah untuk membantu penyebaran informasi dari BMKG yang sebagai mata rantai bencana, dan kami mohon kepada media juga ikut membantu untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak tahu kebenarannya. Jadi ada beberapa yang sudah diklarifikasi oleh teman-teman BMKG, pimpinan BMKG, hal-hal yang menyimpang atau yang tidak benar mungkin bisa diluruskan oleh teman-teman media massa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat siang Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun Bu Dika. Waalaikumsalam.